Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Diana, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMP Negeri 22 Krui pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sudah makan semua? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Coba sekarang ibu absen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Wah, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi minggu kemarin ya kita sudah belajar, kalau tidak salah, persamaan linear satu variabel. Di situ ada yang namanya variabel. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu variabel? Iya, silakan tunjuk tangan. Iya. Variabel adalah abjad dari A sampai Z. Iya. Yang kedua ada namanya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Konstanta bilangan sendiri tanpa variabel. Nah, sekarang pengertian dari persamaan linear satu variabel. Iya, Ananda Koko. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mempunyai satu variabel dan pangkatnya satu. Iya, itulah prasyarat kita untuk melanjutkan. Siapa yang belajar semalam? Ayo di tangan. Ternyata yang belajar lebih sedikit daripada yang tidak ya. Ibu selalu bilang ya, sempatkanlah waktu belajar setiap malam walaupun cuma satu jam ya.
Jadi kalau malam itu kata ibu belajarnya itu membaca buku untuk persiapan pelajaran besok ya. Jadi kalau PR itu dikerjakan setelah pulang sekolah ya. Materi kita hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel ya. Adapun tujuannya itu setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian bisa mendeskripsikan itu artinya menjelaskan pengertian dari persamaan linear dua variabel. Kemudian kalian akan mengubah soal cerita menjadi model matematika. Kemudian yang terakhir menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode ya, metode eliminasi dan metode substitusi ya. Kemudian manfaat kalian belajar materi ini nanti untuk mencari nilai satuan ya, dengan mempelajari apa tadi gue bilang? Sistem persamaan linear dua variabel ya. Selanjutnya nanti langkah-langkah pembelajaran. Jadi yang akan kita lakukan itu nanti pertama anak-anak berkelompok ya. Kemudian pada saat berkelompok anak-anak berdiskusi. Selanjutnya setelah berdiskusi presentasi, kemudian menyimpulkan dan post test ya. Kemudian penilaian nanti ibu akan menilai 3 poin ya. Yang pertama sikap, kemudian yang kedua pengetahuan, kemudian keterampilan. Jadi penilaian sikap itu nanti ibu ambil dari awal masuk tadi ya. Jadi bagaimana sikap anak-anak ya. Kemudian yang kedua pengetahuan, ini pada saat anak menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini ibu akan nilai pada saat diskusi. Jadi anak-anak nanti aktif atau tidaknya pada saat diskusi itu akan ibu nilai ya. Selanjutnya sekarang ibu bagi kelompok ya. Jadi silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi. Silakan dilaksanakan ya. Kita perhatikan tayangan berikut ini ya. Teman-teman, perkenalkan nama Reno. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Boni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, dia tak sengaja bertemu dengan Jia. Boni pun menyapa Jia. Dia membalas sapaan Joni. Boni penasaran kantong apa yang dibawa Jia. Akhirnya Joni bertanya, itu kantong apa Jia? Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan coklat. Tiba-tiba Joni ingin makan donat dan coklat. Dia pun bertanya tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa dia beli di toko seberang itu. Joni bertanya lagi, berapa harganya? Dia dengan pulasnya dia bilang tidak tahu. Dia hanya berkata bahwa dia membeli 3 donat dan 2 coklat seharga Rp15.000. Joni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih kepada Jia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Joni pun mulai berpikir jika ia membeli donat dan coklat maka ia harus membeli sebanyak 3 donat dan 3 coklat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat? Sambil berpikir, Joni melanjutkan perjalanannya menuju toko. Tepat di seberang toko, ia bertemu dengan Om Dono. Om Dono menyapa Joni. Joni membahasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Dono. Dalam hatinya, dia bilang padahal ini kan hari Minggu. Kenapa Om Dono berpakaian seperti
mau ke kantor ya. Ia pun akhirnya bertanya Om Dono, mau kerja ya? Om Dono terkekeh-kekeh sambil menjawab bahwa ia lupa hari ini adalah hari Minggu. Joni ikut tertawa mendengar jawaban Om Dono. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Dono. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan coklat. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya Om Dono tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 donat dan 6 coklat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Dono harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Joni, tak lupa mengucap salam terima kasih. Joni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat ataukah tidak ya. Oke teman-teman, karena Joni masih kebingungan, mari kita bantu Joni untuk menemukan harga 1 donat dan 1 coklat ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti soal yang di LKPD ini silakan didiskusikan ya. Jadi kalau belum paham silakan ditanyakan sama Ibu. Telur satunya 2X dapat 2 ini itu sama dengan nilai dari itu variabel tambah 3X sama dengan 20. Penyederhanaan untuk aljabar. Satunya membeli 30 dari nomor poin ada penambahan 19.000 bagian membayar 30 uang yang harus dibayar oleh jadi jika ia membeli dan dibagi poin dari persamaan variasi berapa nilai dari jumlahnya. Kenapa? Ini udah tahu. Ubahlah soal cerita dapat menjadi model matematika dari soal nomor 2 soal psikologi. Gimana Nana, udah selesai LKPD-nya? Sudah, alhamdulillah ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuti Zuliati, di samping saya Ella Putriani. Selanjutnya saya serahkan kepada Bella Putriani selaku penyaji. Persamaan linear dua variabel. 1. Perhatikan beberapa persamaan berikut ini. 1. 2x tambah 3y dikurang 10 sama dengan 0. Jawaban 1 ya. 2x ditambah 3x sama dengan 20 bukan. 3n ditambah 4p sama dengan 8 ya. 4p tambah 2q dikurang 3 sama dengan 0 ya. 3y dikurang 2 dikurang 7 bukan. Alif membeli 3 buku dan 5 buku poin. Alif harus membayar Rp 19.000. Tian membayar Rp 32.000 untuk membeli 8 buku dan 4 buku poin. Uang yang harus dibayar oleh Didi jika ia membeli 10 buku dan 5 buku poin adalah, misalkan buku sama dengan X, buku poin sama dengan Y. 3x tambah 5y sama dengan 19.000. X dikali 4 sama 12x tambah 20y sama dengan 76. 2000. Jadi uang yang harus dibayar oleh Didi jika ia membeli 10 buku dan 5 ballpoint adalah Rp 40.000. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan kenapa nomor 1 dikatakan persamaan linear dua variabel. Karena di soal nomor 1 ada 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Selamat karena sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini Ibu kasih hadiah ya. Semoga bisa bermanfaat. Urutan kedua yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lydia Arindasa sebagai moderator. Saya Nanda Putra Effendi sebagai penyaji. Nagita Sakti Ramadhani. Saya Ayu Abdurrahman. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyaji. Masalah 1. Perhatikan beberapa persamaan berikut ini. Yang pertama, 2x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0. Yang kedua, x tambah 3x sama dengan 20. Yang ketiga, 3x tambah 4p sama dengan 18. Yang keempat, p tambah 2q kurang 3 sama dengan 0. Yang kelima, 3y kurang 2 kurang 7. Dari persamaan-persamaan di atas, manakah yang termasuk dalam persamaan linear dua variabel?
Yang pertama jawabannya iya, karena termasuk linear 2 variabel. Yang kedua bukan, karena termasuk linear 1 variabel. Yang ketiga iya, karena termasuk 2 variabel. Yang keempat iya, karena termasuk 2 variabel. Yang kelima bukan, karena termasuk 1 variabel. Alim membeli buku 3 buku dan 5 bolpoin. Alim harus membayar 19.000. Dia membayar 32.000 untuk membeli 8 buku dan 4 bolpoin. Uang yang harus dibayar oleh Didi jika yang membeli 10 buku dan 5 bolpoin adalah. Masalah 2. Jawaban. Misal, buku X bolpoin Y. 3X tambah 5Y sama dengan 19.000. 8X tambah 4Y sama dengan 32.000. 12X tambah 20Y sama dengan 75.000. 40X tambah 20Y kurang 16.000. 2. Ubahlah soal cerita di atas menjadi model matematika atau persamaan linear 2 variabel. Masalah 3. 3X tambah 5Y sama dengan 19.000 kali 4. 8X tambah 4Y sama dengan 32.000 kali 5. 12X tambah 20Y sama dengan 76.000. 40X tambah 20Y sama dengan 160.000. Dikurang minus 28X sama dengan minus 84.000. X minus 80.000 dibagi minus 28. X sama dengan 3.000. Substitusikan X 3.000 dalam persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 19.000. 3X tambah 5Y sama dengan 19.000. 3 atau 3.000 tambah 5Y sama dengan 19.000. 9 tambah 5Y sama dengan 19.000. 5Y 19.000 kurang 9.000. 5Y 10. Y sama dengan 10.000 bagi 5. Y 2.000. Maka nilai 10X tambah 5Y sama dengan 10 atau 3.000 tambah 5 atau 2.000 sama dengan 30.000 tambah 10.000 jadi 40.000. Jadi uang yang harus dibayar oleh Didi jika ia membeli 10 buku dan 5 bolpoin adalah 40.000 rupiah. Selesai. Saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Selain menggunakan metode eliminasi dan substitusi, adakah cara lain untuk menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel? Terima kasih pertanyaan dari kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ada, yaitu metode gabungan dan metode grafik. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tadi kita sudah melakukan presentasi. Sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduk seperti semula ya. Sekarang ibu akan melakukan refleksi ya. Coba sekarang anak-anak jelaskan apa yang sudah kita lakukan tadi. Diskusi tentang masalah persamaan linear 2 variabel. 2. Presentasi hasil diskusi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Persamaan linear 2 variabel adalah persamaan yang mempunyai 2 variabel dan pangkat dari variabel 1. Menentukan model matematika, kita harus tahu menentukan permisalan dari variabel. Menyelesaikan permasalahan linear 2 variabel ada 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan gabungan. Ibu ulangi ya. Yang pertama tadi itu kita mendefinisikan artinya apa itu pengertian dari persamaan linear 2 variabel ya. Jadi persamaan linear 2 variabel itu adalah persamaan yang mempunyai 2 variabel dan pangkat dari variabel tersebut 1 ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memodelkan atau menentukan bentuk model matematika
ya. Jadi di situ kita harus tahu dulu yang mana X, yang mana Y ya. Kemudian yang terakhir penyelesaiannya ya. Jadi persamaan linear dua variabel itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara substitusi, artinya substitusi itu mengganti ya X dengan suatu bilangan. Kemudian yang kedua dengan cara eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel sehingga ketemu variabel yang lain. Kemudian yang terakhir tadi dengan gabungan. Gabungan itu artinya dengan eliminasi, setelah dieliminasi baru disubstitusi ya, itu gabungan ya. Nah sekarang Ibu akan melakukan proses ya, jadi Sudah. silakan dikumpul ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya ya silakan dipelajari ya. Untuk menutup pelajaran kali ini silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Berdoa mulai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.